Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di soal teknik kompetensi ya. Masih kemarin sampai dengan kecerdasan majemuk. Nah, untuk sekarang kita lanjut ya. Sebelum saya lanjut, supaya kalian bisa lolos semuanya untuk tes P3K di tahun ini, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe channel saya ini supaya bisa lebih berkembang. Yang utamanya mohon di-share kepada teman-teman supaya teman-teman juga tahu kata kunci dari kompetensi teknis ya. Nah, kita lanjut. Yang pertama itu teknik-teknik mendeteksi kemampuan awal peserta didik. Nah, ini ada tekniknya, diantaranya: 1. Menggunakan catatan atau dokumen yang tersedia, harus diingat ya. Kemudian menggunakan tes prasyarat ya. Kemudian mengadakan konsultasi individual. Yang terakhir itu menggunakan angket atau kuesioner. Nah, ini adalah teknik-teknik mendeteksi kemampuan awal peserta didik ya. Ini harus sampai paham ya, seperti itu. Kemudian ada juga iklim komunikasi ya. Komunikasi ada diantaranya respect, empati, audible, clarity, humble ya. Ini semua harus bisa kalian pahami. Respect itu apa, kemudian humble itu apa. Nah, itu kalian harus pahami karena nanti seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, sebelum kesini, kalau ada soal sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran peserta yang kita sampaikan, itu berhubungan dengan, nah contoh itu ya, A bla 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 bla, dan akhirnya di E itu ada jawaban respect ya. Nah, kalian lihat saja langsung kata kuncinya, sikap menghargai setiap individu. Nah, kalau ada kata kunci seperti itu, kalian langsung aja ke sini. Apabila soalnya panjang, kata saya juga, kalian tidak usah baca sampai akhir. Kalau sudah ketemu kata kuncinya, langsung saja. Itu untuk mempersingkat waktu Anda untuk mengerjakan tugas ya, tugas ujian ya, seperti itu. Nah, kemudian tugas tes. Nah, kemudian ada juga model-model pembelajaran abad 21. Nah, ini ada diantaranya discovery learning, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah dan penyelidikan. Nah, ini untuk proyek sering muncul ya. Kalau saya teliti di setiap soal-soal yang ada di YouTuber ya, itu banyak sekali tentang soal proyek ya. Nah, proyek ini apa? Nah, di sini ada keterangannya. Proyek memiliki target tertentu dalam bentuk produk ya. Nah, apabila berhubungan dengan produk itu berarti proyek ya. Nah, kemudian ada juga di sini pembelajaran berbasis masalah dan penyelidikan. Nah, ini ya, di antaranya model-model pembelajaran abad 21. Kemudian ada juga pembelajaran kontekstual. Nah, kalau berhubungan dengan guru mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia, itu berarti berhubungan dengan kontekstual ya, pembelajaran kontekstual seperti itu. Kemudian ada juga bermain, peran dan simulasi. Kemudian ada pelajaran kooperatif, pembelajaran kolaboratif. Nah, kooperatif ini sering muncul ya.
Kalau yang apa namanya yang saya teliti lah seperti itu ya. Ini juga kolaboratif sering muncul. Jadi mohon dari sekarang untuk bisa memahami. Kemudian sintak problem based learning ya. Nah, di sini juga harus kalian pahami ya. Orientasi siswa pada masalah aktual dan otentik itu apa kegiatan siswanya. Nah, ini di sini memperhatikan tujuan yang harus dikuasai. Nah, ini harus tahu ya. Tahap 2 ini sampai dengan tahap 3 harus kalian pahami. Kemudian ada juga ciri media pembelajaran. Nah, berhubungan dengan media ini berhubungan juga dengan pasti pembelajaran, karena di zaman yang sekarang ini tidak jarang lah lagi untuk menggunakan alat yang tradisional ya, pasti sudah canggih karena beriringnya kemajuan dunia ini ya untuk saat ini. Nah, dan kemajuan teknologi khususnya. Nah, kemudian ini ada di sini diantaranya untuk media ciri fiksatif ya. Nah, ini ciri ini menggambarkan kemampuan media pembelajaran untuk mereka menyimpan, menampilkan dan mengkonstruksi ya. Kemudian ada juga ciri manipulatif ya. Nah, di sini yang harus kalian ingat ini ya. Nah, kata kunci yang dikasih merah. Suatu kejadian yang memerlukan waktu panjang, produksi berhari-hari dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu 2 atau 3 menit. Nah, yang ini ya. Ini kalau berhubungan dengan ini berarti manipulatif ya jawabannya. Kemudian distributif. Nah, untuk distributif, media menggunakan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang. Nah, kalau berhubungan dengan ruang itu jawabannya distributif ya, seperti itu. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan media pembelajaran. Nah, ini adalah medianya ya. Kalau media itu berhubungan dengan CD, kemudian infocus, kemudian pokoknya yang lainnya lah, seperti itu PowerPoint. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang ke-1 itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya, faktor-faktornya. Kemudian karakteristik peserta didik, kemudian karakteristik media yang akan dimanfaatkan, kemudian jenis rangsangan belajar yang diinginkan, audio atau visual, ketersediaan sumber setempat, kemudian efektivitas biaya dalam jangka waktu panjang. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan media pembelajaran ya, harus dipahami juga. Kemudian ada juga tujuan pembelajaran. Ada audien, behavior, kemudian condition, kemudian ada degree ya. Nah, ini harus dipahami ya. Condition itu adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenalkan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Nah, ini kalian pahami yang ini ya, yang berhubungan dengan degree, kemudian audience ya. Nah, ini harus sampai paham ya. Kemudian kompetensi silabus. Nah, kompetensi silabus di sini sebelum kalian melakukan pembelajaran itu pasti berhubungan dengan RPP, kemudian silabus, ada juga kurikulum ya, terutama itu kurikulum ya. Nah, di dalam kurikulum nanti pasti kalian kurikulum itu menentukan kurikulum 13 KTSP atau apalah seperti itu ya.
Nah, itu nanti RPP-nya itu harus berhubungan dengan kurikulum ya, kompetensi silabus, kemudian ada juga nanti pembuatan RPP ya, seperti itu. Nah, kompetensi silabus diantaranya itu ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok ya, kemudian kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Nah, ini sering dimunculkan kalau tidak salah itu di susunan soal susunan. Contoh satu, coba mana yang termasuk ke dalam kompetensi silabus contoh ya. Yang pertama itu di identitas sekolah, kemudian kompetensi inti, kemudian tema, yang ketiganya ya, kemudian yang keempatnya penilaian, kemudian sumber belajar, kemudian ada yang tidak ada di sini dicantumkan. Nah, itu berarti salah jawabannya. Nah, makanya kalau identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kompetensi inti, ini semua disebutkan atau diantaranya ada 3 yang disebutkan di soal tersebut, berarti itu jawaban yang benar kalau ada di sini ya, jawaban tersebut kalau hasil pemahaman dari sini kemudian diterapkan di soal dan ada di soal. Nah, kalau sesuai berarti itu jawabannya, kalau tidak sesuai berarti itu bukan jawabannya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Ada juga surat edaran ya. Surat edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Di antaranya ada penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Yang kedua itu bahan dari 13 komponen RPP ya. Ada juga sekolah, kelompok guru, mata pelajaran sejenis dalam sekolah. Nah, itu harus kalian pahami juga ya. Kemudian kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan guru wajib menyiapkan peserta didik secara fisikis ya. Itu pasti. Memberikan motivasi belajar peserta didik. Nah, kalian harus bisa memahami pertama dalam pembelajaran itu apa saja. Dalam kegiatan pelajaran ya, awal pembelajaran itu guru harus melakukan apa saja. Pasti diantaranya ada menyiapkan peserta didik ya. Kemudian memberikan motivasi dulu kepada siswa ya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya ya. Ini pasti untuk guru sudah tahu ya untuk susunan ini. Kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Setelah itu menyampaikan cakupan materi dan pembelajaran uraian kegiatan sesuai silabus ya. Nah, yang poin ini sampai dengan itu harus kalian bisa pahami ya, seperti itu. Kemudian kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan atau tematik terpadu dan atau saintifik dan atau inquiry dan penyiapan discovery dan atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah, project based learning, disesuaikan dengan karakteristik, kompetensi, dan jenjang pendidikan ya. Nah, ini harus dihafalkan juga. Kemudian ada pendekatan penilaian, diantaranya ada assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning. Nah, ini ada di sini kata kuncinya ujian nasional, ujian sekolah itu berhubungan dengan assessment of learning. Apabila penugasan, prestasi, proyek termasuk kuis itu termasuk ke dalam assessment for learning ya.
Kemudian ada juga berhubungan dengan penilaian diri dan penilaian antar teman, itu berhubungan dengan assessment as learning ya, seperti itu. Kemudian ada juga teknik penilaian keterampilan, diantaranya ada penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian portofolio. Kalau berhubungan dengan penilaian praktik itu kata kuncinya itu keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan ketentuan kompetensi. Kemudian kalau berhubungan dengan produk itu proses pembuatan dan kualitas suatu produk ya. Kemudian menilai proyek itu membuat makanan dan minuman dari buah segar. Nah, itu kata kuncinya ya. Kemudian portofolio itu kumpulan karya atau dokumen peserta didik ya. Nah, itu dinamakan dengan portofolio. Nah, itu kata kuncinya ini ya. Ini dan ini. Kemudian kalau berhubungan membuat, nah kalau soal membuat itu pasti berhubungan dengan proyek. Kalau berhubungan dengan kualitas suatu produk itu berarti produk ya. Kalau berhubungan dengan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi itu berarti praktek. Ya seperti di sini juga dijelaskan ya, musik, bermain bola, bermain tenis, nah itu masuk ke dalam praktek seperti itu ya. Kemudian langkah-langkah perencanaan penilaian. Yang pertama itu menetapkan tujuan penilaian, menetapkan bentuk penilaian, memilih teknik penilaian, menyusun kisi-kisi, menyusun soal, menyusun pedoman pensekoran penilaian. Nah, kemudian ada juga tindak lanjut hasil penilaian. Tindak lanjut hasil penilaian itu berhubungan dengan KKM ya. Nah, pembelajaran remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM. Yang pertama itu ya. Kemudian ada juga pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKM. Nah, ini juga harus dihafalkan. Nah, mungkin untuk soal teknis sampai di sini ya. Mohon untuk Bapak atau Ibu yang ikut P3K di tahun ini mohon menghafal ya. Kemudian yang sudah disampaikan oleh saya di sini ini dipahami ya, karena ini kata kunci ini pasti muncul ya, insya Allah muncul lah di soal yang akan diberikan oleh pusat ya, seperti itu. Dan jangan lupa juga berdoa ya. Untuk penjelasan kali ini dicukupkan sampai di sini untuk kompetensi teknis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.